Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Tamsir dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mansyah. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisis dari tiga jurnal yang sudah saya pilih. Yang pertama adalah perancangan dan implementasi modul manufaktur premium. Berikut ini adalah penulisnya. Dan selanjutnya adalah implementasi ERP berbasis utuh pada divisi fabrikasi PT Inka Multisolusi. Dan berikut adalah penulisnya dan juga link referensinya. Yang ketiga adalah implementasi enterprise resource planning berbasis utuh di UMKM Makanan Mokjo dan juga referensinya. Jurnal tersebut menganalisa tiga industri manufaktur. Selanjutnya kita akan membahas dari masing-masing PT. Bisa kita sebutkan bahwa ketiganya merupakan industri manufaktur yang tentunya memiliki skala yang berbeda. Seperti UMKM, dia skala mikro, ada PT GZ, Jasa Otomotif, dia dari skala menengah dan skala enterprise seperti perusahaan PT Inka yang melakukan fabrikasi lokomotif kereta. Nah, dari ketiga ini memiliki dalam proses pendekatan maupun implementasinya yang akan kita bahas. Apa masalahnya? Kita akan membahas apa yang melatar belakang dari perusahaan tersebut Jadi masalah yang terjadi di sini adalah operasional manual dan tidak terintegrasi karena kurangnya kolaborasi seperti enterprise resource planning, maka pendekatan yang dipilih oleh perusahaan sangat silo atau sangat terpisah lintas divisi sehingga banyak sekali operasional dengan lintas divisi yang tidak memiliki komunikasi yang efektif dan menyebabkan banyak sekali masalah. Yang selanjutnya adalah traceability material dan pesanan rendah. Karena tidak ada data yang dicatat dengan baik, maka traceability-nya sangat rendah. Karena untuk perlu kita melihat histori transaksi dari suatu bisnis, kita perlu mendokumentasikan data tersebut dengan baik. Sehingga ketiga dari company tersebut gagal dalam memenuhi hal tersebut. Yang selanjutnya adalah keputusan lambat karena data tidak real time. Banyak sekali perusahaan yang masih mengandalkan hal tersebut tidak real time sehingga perlu waktu yang sangat lama dan bahkan keputusan yang diambil bisa tidak akurat. Yang selanjutnya adalah ERP, bukan software. Ini alat untuk membuat bisnis mulai data. Nah, riset fokus atau objektif dari ini adalah untuk menganalisis berbagai level dari perusahaan yang sudah saya ambil dari jurnal sebelumnya, dari UMKM Mountain, small, medium, middle, large, seperti TMS manufaktur. Nah, fokus strateginya untuk yang UMKM Mountain adalah order dan stock integration. Karena dari UMKM tersebut, dia make to order, jadi perlu handle dari sisi order dan stock. Sebenarnya adalah bengkel, body paint, yang kita sebut PTSGZ. Yang kita butuhkan adalah cost dan material control karena selama ini proses pencatatannya hanya beban secara keseluruhan, tidak bisa data per material. Yang selanjutnya adalah PTS atau Inka yang memproduksi kereta. Nah, ini cukup kompleks karena di sini kita akan melibatkan planning dan quality control. Apa yang akan dianalisa? Sebenarnya ada 3 poin utama. Yang pertama adalah metode dan fase implementasinya. Yang kedua adalah pemilihan modul dan alasan fungsionalnya itu seperti apa. Yang ketiga, bagaimana cara menghandle manajemen perubahan dan apa dampaknya. Berdasarkan kesimpulan dari ketiga perusahaan tersebut, ada 3 modul yang sangat esensial di sini. Yang pertama ada inventory,
manufacturing, dan purchasing. Ini adalah tulang punggung atau fondasi dari digitalisasi perusahaan manufaktur tersebut, karena proses pembuatan, proses pengadaan, dan proses penyimpanan perlu dihandle dari 3 modul tersebut. Nah, apa alasan dari pemilihan dari modul tersebut yang bisa menjadi alasan yang sangat kuat? Yang pertama adalah kita akan membahas PTMS, manufaktur lokomotif kereta. Nah, pemilihan modul manufacturing dikhususkan untuk MRP, BOM, quality, maintenance, dan PLM. Di sini adalah tujuannya adalah untuk mengelola proses produksi dan verifikasi BOM dengan bahan baku raw material. Dengan cara seperti ini, kolaborasi antara production planning dan bisa terjadi, karena selama ini PT tersebut belum sangat diperlukan ketika barang tersebut sudah jadi maupun bahan perlu sekali untuk kita handle, perlu sekali untuk kita capai, perusahaan bisa melakukan traceability dengan baik. Misalnya adalah purchase, tujuannya adalah untuk menghandle proses divisi mana yang membutuhkan barang tersebut, berapa kuantitasnya, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah barcode, ini untuk mempercepat proses dari perpindahan atau good movement dari sebuah barang. Selanjutnya adalah repairs, karena kita juga dari sisi maintenance-nya perusahaan ini juga cukup kuat dan sering. Nah, untuk selanjutnya yang PTIZ atau bengkel, di sini alasan utamanya adalah untuk mencatat proses kompleks, karena ini bukan bengkel biasa, bengkel pada umumnya, tapi ini adalah bengkel body and paint. Jadi otomatis di situ banyak sekali bahan baku yang diperlukan untuk melakukan proses perbaikan dan pengecatan. Jadi perlu untuk dicatat secara detail per material yang kita pakai modul manufacturing. Selanjutnya adalah inventory, karena barang-barang tersebut banyak sekali yang terpakai, maka kita juga perlu melakukan pencatatan dari setiap barang-barang yang digunakan untuk proses perbaikan bodi. Selanjutnya adalah purchasing. Di sini modul ini adalah untuk melakukan transaksi pembelian bahan baku lebih tepatnya, supaya kita bisa memprediksi seberapa sih kebutuhan selanjutnya adalah accounting, tentunya karena kita melakukan proses pendapatan dari customer, kita melakukan proses pembelian dan lain sebagainya, kita perlu mencatat dalam sebuah tersentralisasi. Ya, yang selanjutnya dan yang terakhir, dan ini adalah kita perlu menggunakan 4 modul, inventory dan purchasing. Jadi konteksnya di sini adalah kita membutuhkan sales untuk mencatat pesanan, misalnya dalam manufacturing, bagaimana proses penjualannya, karena setiap dari pesanan tersebut memiliki BOM yang berbeda. Misalnya adalah pengolahan stok bahan baku dari hasil produksi tersebut. Nah, selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan pengadaan bahan baku, makanya kita menggunakan purchasing. Selanjutnya, apa alasan dan apa yang mendasari sehingga ketika perusahaan tersebut memilih untuk mengimplementasikan ERP khususnya Odoo, karena mereka memiliki beberapa tujuan fungsional. Yang pertama, untuk PTMS, ya membutuhkan sebuah production yang termanajemen dengan baik dan proses verifikasi dari BOM dengan raw material, karena terus proses yang terjadi secara terus menerus banyak sekali raw material yang tidak tercatat dengan baik. Selanjutnya tentunya perlukan modul inventory untuk melakukan proses penyimpanan di gudang dan pengelolaan data barang. Untuk PT GIZ, menggunakan modul manufacturing adalah untuk mencatat proses perbaikan dan konsumsi dari material. Proses keuangannya untuk pembelian bahan baku dan penerimaan pendapatan dikelola dengan modul accounting.
Selanjutnya ada yang terakhir adalah UMKM Auction. Perlu untuk mencatat proses penjualan karena sering sekali terjadi konflik antara owner dan admin. Makanya perlu catatan yang pasti detail dari order yang didapat dari customer tersebut. Misalnya dalam manufacturing, dimana kita bisa merencanakan, kita bisa berapa yang harus diproduksi di kuartal atau bulan selanjutnya untuk memastikan stok bisa tersedia tepat waktu. Nah, beberapa dari mereka sudah mengimplementasikan metodologi dalam pendekatan ini. Mereka menggunakan pendekatan dengan stage yang pertama seperti standar, adalah implementation dan integration sampai testing dan masuk ke production. Untuk PT GZ sendiri, dia menggunakan 4 implementation step. Yang pertama adalah bagaimana dia mengidentifikasi sebuah masalahnya dan membuat sebuah desain dan melakukan analisa dan menentukan modul mana yang cocok digunakan dalam masalah tersebut, dan selanjutnya adalah sistem implementasi. Untuk UMKM John, dia menggunakan research flow atau proses, di mana langkah awalnya adalah data diproses menggunakan Odoo, jadi langsung dipakai Odoo-nya, dan membuat sebuah sistem material untuk melakukan penggalian kebutuhan lebih lanjut sehingga ditemukan solusi dan modul yang tepat untuk tanpa kustomisasi yang berat. Nah, ini seperti saya bahas di tujuan awal, salah satunya adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa menangani sebuah perubahan yang ada, karena di sini saya simpulkan bahwa ERP sukses bukan soal software, tapi merupakan sebuah transformasi manusia. Jadi bukan hanya individu, tapi juga perusahaan. Levelnya bukan hanya individu, tapi perusahaan. Karena setiap dari individu yang memiliki tepat dan perubahan tersebut bisa ditangani dengan yang tentunya. Karena kita juga memerlukan akuntabilitas operasi dan standar kerja yang baik. Konflik bisa menurun. Selanjutnya adalah kesimpulan dari implementasi yang sudah dilakukan oleh ketiga PT tersebut adalah seperti berikut. Untuk PT EMS, modul-modul yang sudah diimplementasikan adalah manufacturing, inventory, dan untuk PT IGZ yang sudah diimplementasikan adalah manufacturing dan accounting, sedangkan untuk Chemical manufacturing. Nah, ini adalah hasilnya, dan tentunya karena pendekatan yang tepat dan penggalian data yang berjalan dengan baik dan bagaimana perusahaan bisa memanage sebuah perubahan, maka memiliki hasil yang cukup memuaskan. Yang pertama adalah sistem berhasil membantu menyimpan data material untuk BLM, sehingga BLM bisa diverifikasi sesuai dengan raw material, dan tentunya juga bisa melakukan penjadwalan proses produksi sehingga aktivitas produksi itu bisa lebih terstruktur dan mudah diakses. Untuk PT GZ-nya, tentunya modul yang sudah diimplementasikan adalah khusus untuk modul manufacturing dan modul accounting. Proses dari repairing dan painting itu bisa terhandle dan konsumsi dari bahan baku bisa tercatat dengan baik. Yang terakhir itu kayak UMKM Auction, karena dia make to order base, jadi di sini kita berhasil mengimplementasikan untuk mengatasi hal-hal yang manual bisa terakomodasi dengan baik dengan mudah, sehingga record segala macam history transaction bisa direkam dengan baik sehingga tidak ada konflik. Nah, kesimpulannya adalah ketiga jurnal menunjukkan bahwa implementasi Odoo ERP dengan pemilihan modul seperti inventory, manufacturing, dan purchasing yang disesuaikan dengan permasalahan operasional masing-masing perusahaan
mampu mengubah proses bisnis yang sebelumnya manual dan terpisah menjadi lebih terintegrasi, akurat, dan mudah dikendalikan pada berbagai skala industri. Dan kata-kata yang terakhir menurut saya adalah not silos. Kita harus mampu membuat sebuah perantara sehingga setiap perbedaan, setiap terpisahan antar individu bisa ditangani dengan kolaboratif sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.